Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Putri, NIM Haku 124-334, kelas C Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sulawesi Barat. Pada video ini, saya ingin bagikan tentang apa saja yang saya pelajari selama mengikuti mata kuliah pengantar pendidikan. Nah, buat saya, mata kuliah ini tidak hanya kasih teori, tapi juga bikin saya lebih paham bagaimana pendidikan itu sebenarnya berjalan dan apa sih peran kita sebagai calon pendidik atau sebagai bagian dari dunia pendidikan. Nah, teman-teman, selama mengikuti perkuliahan, saya belajar bahwa pendidikan itu bukan hanya kegiatan mengajar di kelas, tetapi proses memanusiakan manusia, membantu seseorang berkembang dalam pengetahuan, sikap, nilai, dan karakter. Saya juga jadi memahami bahwa manusia punya berbagai dimensi, seperti fisik, sosial, emosional, moral, dan spiritual. Karena itulah, pendidikan harus mampu menyentuh seluruh aspek tersebut. Nah, bukan hanya fokus pada pelajaran akademik saja. Nah, teman-teman, pendidikan juga berdiri di atas landasan yang kuat. Ada landasan filosofis yang memberi arah dan tujuan pendidikan, landasan psikologis yang membantu kita memahami perkembangan peserta didik, landasan sosiologis yang melihat peran pendidikan dalam masyarakat, dan landasan yuridis sebagai dasar hukum. Nah, selain itu, asas-asas pendidikan seperti demokratis, relevan, fleksibel, dan berkeadilan mengingatkan saya bahwa pendidikan harus berpihak pada peserta didik dan menyesuaikan kebutuhan zaman. Nah, teman-teman, saya juga mempelajari berbagai teori dan aliran pendidikan seperti behaviorisme, kognitivisme, humanisme, dan konstruktivisme, progresivisme, dan esensialisme. Semua teori ini memberi saya sudut pandang baru tentang bagaimana peserta didik belajar dan bagaimana pendidikan sebaiknya dilakukan. Pendidikan memiliki fungsi penting dalam membentuk pribadi dan kemampuan sosial seseorang. Dan hal ini didukung oleh lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, teman-teman, melalui materi tentang sistem pendidikan nasional, saya memahami bagaimana pendidikan diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan bagaimana standar-standar pendidikan dibentuk. Pendidikan inklusif juga menjadi materi yang sangat membuka wawasan saya. Saya belajar bahwa semua anak, termasuk anak yang berkebutuhan khusus, berhak mendapatkan kesempatan belajar yang sama dalam lingkungan yang ramah dan mendukung. Nah, psikologi pendidikan membantu saya memahami motivasi dan perkembangan peserta didik, serta bagaimana perbedaan individu berpengaruh dalam proses belajar. Dari sosiologi pendidikan, saya melihat bahwa pendidikan sangat dipengaruhi oleh faktor budaya, ekonomi, dan lingkungan keluarga. Selain itu, saya juga mempelajari masalah-masalah pendidikan di Indonesia, seperti kualitas guru yang belum merata, fasilitas yang berbeda jauh antara kota dan desa, serta tantangan dalam memberikan akses pendidikan yang setara untuk semua. Nah, teman-teman, secara keseluruhan, mata kuliah pengantar pendidikan memberikan saya gambaran besar tentang bagaimana pendidikan bekerja dan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama pendidikan itu sendiri. Saya merasa materi ini bukan hanya penting secara akademis, tapi juga membentuk cara saya melihat dunia pendidikan ke depan. Terima kasih sudah menonton. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Thank you.